Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan akan memaparkan materi kami, yaitu ketahanan pribadi warga negara. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama-tama itu adalah saya sendiri, Habib Muhammad Fauzani. Selanjutnya ada Amelia, ada Alia Zabira, ada Dea Amanda Putri, dan ada Jurati Novika. Berkaitan dengan ketahanan pribadi warga negara, hal ini berarti ketahanan yang berasal dari diri sendiri untuk mempertahankan dan mencapai tujuan. Hal ini juga berkaitan dengan ketahanan nasional suatu negara. Untuk itu, boleh deh kepada Jurati Novika untuk menjelaskan apa sih itu ketahanan nasional. Terima kasih kepada Habib. Di sini saya izin menjelaskan pengertian dari ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, dari pengertian di atas, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus memanfaatkan semua kekuatan yang kita punya untuk disatukan dan memperkuat ketahanan nasional untuk mencapai tujuan negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian ketahanan nasional. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Jurati Novika telah menjelaskan pengertian dari ketahanan nasional. Selanjutnya kita masuk ke teori-teori yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Nah, kepada Alia Zabira, tolong dong jelasin teori dari para siapa saja ini ahli-ahli yang mempunyai gagasan mengenai ketahanan nasional ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ketahanan nasional menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dan kedua, menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam ataupun dari luar. Itu terjadi langsung atau tidak langsung dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Dan yang ketiga, menurut Suradinata dan Kailan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional itu dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Nah, hakikat ketahanan nasional Indonesia itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Terima kasih. Terima kasih nih ke Alia yang udah kasih tahu teori dari siapa aja nih yang udah mempunyai pendapat tentang ketahanan nasional. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek ketahanan nasional. Amelia, boleh dong jelasin apa aja sih aspek-aspek ketahanan nasional? Saya akan menjelaskan tentang aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional terbagi menjadi dua, yakni aspek astragatra dan pancagatra. Aspek astragatra 1. Posisi dan lokasi geografi negara. Secara geografis, wujud negara dapat berupa A. Negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swiss, Afghanistan. B. Negara daratan dengan sebagian perairan laut seperti Irak, Brunei Darussalam. C. Negara pulau seperti Australia, Malagasy. D. Negara kepulauan, misalnya Indonesia. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah suatu negara, dan dapat dirinci sebagai berikut.
A. Kekayaan alam digolongkan dalam flora, fauna, dan tambang. B. Sifat kekayaan alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. C. Keberadaan kekayaan alam di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi. 2. Aspek pancagatra. 1. Aspek alamnya, yaitu aspek yang sifatnya statis mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. 2. Aspek sosial, yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 3. Aspek geografis. Kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis di posisi silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 4. Aspek kependudukan. Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini bisa jadi merupakan kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional. 5. Aspek kekayaan alam. Kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Trigatra dan Pancagatra adalah segala sumber dan potensi alam, baik di darat, laut maupun udara, yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. 6. Aspek ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi, yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian yang bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman, dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 8. Aspek ideologi. Aspek yang terakhir adalah aspek ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga. Makasih Mel, udah jelasin apa aja sih aspek-aspek ketahanan nasional. Jadi teman-teman, itulah sekilas mengenai ketahanan nasional dari pengertian, aspek, dan teori-teori para ahli. Untuk contohnya, kami mengambil contoh yaitu pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional. Yang pertama itu berpengaruh di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Dea Amanda Putri. Kepada Dea, boleh dong jelasin apa aja sih pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi? Pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat semakin resah atas keputusan tersebut. Mengapa demikian? Karena kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan-kenaikan pada harga-harga bahan pokok lainnya, seperti kenaikan transportasi dan kenaikan makanan, yang menyebabkan masyarakat akan mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akan menjadi nomor 2, karena mereka lebih memikirkan bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apabila pendidikan saja tidak begitu penting, maka ketahanan nasional akan tidak begitu kuat, karena kekuatan suatu bangsa adalah memiliki generasi-generasi penerus bangsa yang pandai, serta memiliki kemampuan untuk ketahanan negaranya sendiri. Jadi begitu ya pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi. Kita akan merambah aspek lainnya nih, yaitu aspek keamanan, yang kali ini akan dijelaskan oleh Joreti Novika. Oke Fik, tolong dong jelasin apa aja sih pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional di bidang keamanan. Saya akan menjelaskan pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional bidang keamanan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sering dilaksanakan kontestasi politik dan ajang ini bisa menghasilkan sisi positif, yaitu pergantian kepemimpinan dan kebijakan yang baru, dan sisi negatifnya yaitu dihasilkan dalam prosesnya. Bisa kita ambil contoh pada saat kontestasi politik, baik itu pemilu, pilkada, maupun pilpres, sering terjadi perpecahan pendapat
atau perbedaan pendapat yang mengarah pada perpecahan di Indonesia. Nah, dalam perpecahan ini terjadi ketidakstabilan keamanan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Itu sendiri baik dalam bidang sosial ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Terganggunya keamanan yang menyebabkan situasi yang tidak kondusif karena harus dilakukan pengamanan di mana-mana dan sering terjadi perpecahan. Oleh karena itu, sebaiknya ajang kontestasi politik dijadikan sebagai ajang pemersatu, bukan sebagai sarana untuk memecah belah yang disebabkan oleh kepentingan pribadi atau individu tertentu. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Fik atas penjelasannya mengenai pengaruhnya di bidang keamanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek persatuan dan kesatuan yang kali ini akan dijelaskan oleh Amelia. Boleh dong Mel, tolong jelasin apa aja sih pengaruhnya di bidang persatuan dan kesatuan? Saya akan menjelaskan pengaruh pergolakan politik terhadap ketahanan nasional di dalam aspek persatuan dan kesatuan seperti yang kita lihat. Bisa diambil dari contoh pilkada, pemilu, dan pilpres sering terjadi persaingan antar kubu. Dari sini terjadi beda paham yang berakhir pada perpecahan yang semata-mata bisa meluap. Hal ini harus kita hindari. Kita harus menjadikan momen pesta demokrasi di negara kita sebagai ajang persatuan dan persatuan, bukan sebagai pemecah belah. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan atau pemaparan kelompok kami mengenai ketahanan pribadi warga negara atau ketahanan nasional. Semoga teman-teman semua dapat mengerti materi yang kami sampaikan. Cukup sekian penyampaian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.